warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Chandra, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Selamat siang. Selama Bapak menjabat menjadi Kepala Sekolah di SMA Kesadaran 1 Semarang, pasti kan pernah mengalami beberapa kasus-kasus ya Pak. Nah, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama kita menghadapi permasalahan yang ada, saya selalu mendasarkan pada tata aturan yang ada. Dari tata aturan atau sering kita menyebut dengan tata tertib yang ada baik untuk kepegawaian maupun untuk Bapak Ibu guru, di atasnya itu ada suatu tata aturan yang selalu saya pegang, yaitu tata aturan kitab suci saya, yaitu keagamaan. Dari fondasi ketiga itulah nanti kita yang akan menentukan kira-kira mana yang lebih bijak dari semua itu. Namun yang perlu kita sadari bahwa tata aturan semua itu harus selaras dengan apa yang saya yakini dalam keimanan saya. Ya, ya, baik. Lalu selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang memiliki ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, disitulah makanya letaknya kitab suci sebagai pegangan hidup. Karena di dalam kitab suci itu pasti akan ada penentuan yang terbaik dari yang paling buruk. Ya. Dari situlah nanti kita akan mengeterapkan, misalkan kita harus memperhitungkan atau mengestimasi kira-kira antara kebaikan A dan kebaikan B itu ditimbang mana yang lebih menguntungkan untuk kemasyarakatan orang banyak. Nah, kadang-kadang pula kita tidak bisa mengambil keputusan saat itu juga. Kita harus delay dulu. Nah, kita bermunajat kepada Tuhan, baik minta petunjuk dalam bentuk salat istighfar atau apapun, sehingga dari situ kita akan mengambil suatu keputusan. Perlu Ibu ketahui, besok ke depannya seorang pemimpin itu, apapun keputusannya, itu harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak boleh takut. Ketika kita misalkan pada hari ini mengambil suatu keputusan terus dinilai oleh orang lain itu penilaian kita kurang tepat, kita harus tetap bangga dengan pilihan kita. Karena pada saat kita mengambil keputusan itu adalah pilihan yang terbaik pada saat itu. Bisa jadi ketika dievaluasi 10 tahun lagi pilihan itu kurang baik, tetapi pada saat momen yang sesingkat itu seorang pemimpin harus mengambil sikap. Tanpa sikap itu mungkin bisa jadi kacau. Oleh karena itu seorang pemimpin harus tetap berani dalam mengambil sikap apapun konsekuensi dari pilihan yang dia lakukan. Jadi tetap harus menimbang-nimbang ya Pak. Lalu biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan selalu saya melakukan pendekatan yang namanya pendekatan edukatif persuasif. Saya selalu berusaha mencari argumen dari orang yang akan kita ambil keputusannya. Misalkan suatu keputusan pasti selalu ada argumennya, dan dari argumen-argumen itulah nanti kita akan mengambil sikap apa yang harus kita lakukan. Sehingga dengan mengetahui latar belakang atau alasan sebuah peristiwa itu, maka kita ketika mengambil keputusan pasti tidak akan merasa bersalah, tapi karena itu adalah pilihan yang terbaik dalam satu keputusan. Lalu hal-hal apa saja Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di dalam dilema etika itu kadang sering yang kita hadapi adalah kita berhubungan dengan manusia, rekan kerja, siswa, orang tua, di mana tidak semua orang itu memahami bahwa kepentingan umum itu jauh di atas kepentingan pribadi. Kadang-kadang mereka lebih mengutamakan kepentingan personal, kepentingan keluarga mereka, atau kepentingan yang bersifat lebih kecil dibanding kepentingan yang besar. Dan dalam hal itulah, kalau bisa kita memberikan penjelasan kepada mereka bahwa ada konflik interest di situ, agar mereka memaklumi bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah untuk kepentingan bersama, maka itu akan menjadi hal yang enak. Tetapi kalau mereka belum bisa menerima argumen yang kita berikan, ya tetap keputusan itu harus kita ambil untuk kepentingan yang lebih besar. Apakah Pak Chandra ada jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika, atau biasanya langsung menyelesaikan di tempat, atau ada suatu forum tertentu untuk menyelesaikan hal tersebut? Sebuah kasus tidak bisa kita target harus dalam 1 detik, 2 detik, 1 hari, 2 hari, tidak bisa. Kita
tergantung melihat permasalahannya itu apa. Kadang permasalahan itu bisa selesai dengan iringan waktu. Artinya kita redam dulu beberapa saat, maka permasalahan itu dapat selesai dengan sendirinya karena biasanya menyangkut masalah temperamental atau sikap emosional dari salah satu atau beberapa pihak. Tetapi timing waktu memang kadang kita perlukan, dan itu biar menjadi rank dari pimpinan saja. Tetapi tidak perlu kita ungkapkan kepada mereka yang sedang berkonflik atau apa yang sedang kita konflikkan. Tetapi ada batasan waktu pasti ada. Nah, di saat-saat menunggu kebatasan waktu yang kita tentukan, tentu kita harus selalu mencari referensi dan lain-lain untuk ketika nanti kita mengambil keputusan itu adalah yang terbaik. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ketika kita menghadapi permasalahan dilema etika, maka kadang kita berbicara dengan teman-teman, mencari sumbang pemikiran dari mereka tanpa harus menyebutkan orang yang terlibat di dalam permasalahan itu. Kita anggap saja sebagai suatu pola pikir analogi. Ketika ada suatu masalah, terus tinggal mereka nanti menentukannya saran-saran apa yang bisa mereka berikan kepada kita, dan itu kita jadikan sebagai salah satu referensi, bukan satu-satunya alternatif solusi, tapi sebagai satu referensi dalam mencari alternatif solusi. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Chandra, pembelajaran apa yang dapat Pak Chandra petik dari pengalaman yang selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Selalu gunakan dasar keyakinan, keimanan kita di dalam mengambil keputusan. Karena dengan pengambilan keputusan yang didasarkan keimanan yang diselaraskan dengan tata aturan dan peraturan yang ada, insya Allah itu akan dapat kita pertanggungjawabkan saat ini hingga sampai hari akhir nanti. Terima kasih banyak ya Pak Chandra. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ini Pak. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang Bu Ani Marta. Selamat siang Bu Dewi. Maaf ini Bu mengganggu waktunya siang-siang ini Bu. Ini saya mau bertanya terkait dengan tugas saya dalam guru penggerak. Ini tugas di demonstrasi kontekstual dalam mengambil keputusan pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Selama ini pasti selama Bu Ani menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Kesadaran 2, pasti kan sering nih menemui kasus-kasus yang berupa dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut? Terima kasih Bu Dewi atas percayaannya untuk mewawancarai saya. Untuk mengidentifikasi adanya seperti kasus etika tadi, itu biasanya saya melihat perubahan tingkah laku dari seseorang. Saya melihat karena saya setiap hari itu hadir dan selalu berjaga di depan dan berkeliling, itu saya akan melihat pertama perubahan tingkah laku. Jika ada yang terkait etika atau moral, itu biasanya orang tersebut cenderung menutup diri. Kemudian saya akan menanyakan kenapa itu terjadi atau apa yang sedang terjadi. Biasanya setelah mereka mengungkapkan, baru kami akan mengambil tindakan seperti itu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi misalnya ada dua pihak yang pada saat itu sedang mengalami gangguan atau pertikaian, biasanya kami akan melakukan mediasi, pertama kali mediasi kepada kedua belah pihak tersebut untuk mendapatkan win-win solution. Jadi solusi yang terbaik untuk keduanya, bukan memojokkan salah satu. Sehingga memang hal ini tergantung kepada
penerimaan kedua orang tersebut atau kedua pihak tersebut, apakah mereka itu mendapatkan penyelesaian yang baik dari permasalahan ini. Biasanya kami akan pendekatan personal dari hati ke hati, kemudian kami hadapkan pihak-pihak yang bersengketa itu supaya mengutamakan nilai-nilai kebersamaan terlebih dahulu dibandingkan nilai-nilai pribadi seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Untuk tantangannya, bagaimana kita bisa menyelesaikan dilema etika ini? Tantangannya seperti ini. Bagaimana kita bisa menyelesaikan tanpa membuat pihak lain itu malu berlebihan sehingga dia bisa bisa tetap eksis meskipun dia juga mendapatkan sedikit sanksi lah seperti itu. Jadi memang kalau ada dilema etika tersebut kita bicarakan secara kekeluargaan dari berbagai pihak, kemudian mengambil keputusan yang adil tetapi juga membangun supaya mereka juga bisa diperbaharui dan bisa melangkah ke jalan yang lebih baik lagi seperti itu. Hal-hal apa yang selama ini sudah Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Efektif yang saya pernah lakukan di sini adalah mengajak bicara secara langsung pihak-pihak yang bersangkutan dari hati ke hati sehingga dua belah pihak itu bisa saling mendengarkan. Karena kalau kita melandasi semua dengan sikap kekeluargaan dan juga tidak melupakan aturan-aturan yang sudah tertulis, itu mereka secara tidak langsung mengambil keputusan yang baik untuk kebersamaan. Apakah Ibu memiliki suatu jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini atau langsung menyelesaikan masalah di tempat? Kalau jadwal itu biasanya begitu ada satu kasus kami langsung menyelesaikan supaya tidak berlarut-larut. Sehingga biasanya kalau penjadwalan itu apabila pihak-pihak terkait belum puas, itu berarti kita akan penjadwalan ulang untuk bertemu kembali dengan pihak lain yang kita panggil untuk menguatkan seperti itu. Ya. Berarti pertama diselesaikan di tempat dulu. Apabila belum puas atau belum selesai, kita mendatangkan pihak lain. Nah, misalnya atasan langsung atau atasan saya supaya nanti bisa terselesaikan seperti itu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan itu biasanya saya akan merembuk dengan kepala urusan dan juga wakil kepala sekolah, serta biasanya juga keluarga terdekat terkait orang-orang yang bersengketa, sehingga kami bisa melihat dari berbagai sudut pandang tentang permasalahan yang terjadi. Berarti ada musyawarah. Ada musyawarah. Ya. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Biasanya dalam mengambil keputusan ini yang bisa saya ambil adalah bagaimana pendapat orang lain itu bisa menjadi masukan atau bisa menjadi salah satu cara untuk kita itu bisa memutuskan dengan baik. Karena kalau tanpa ada komunikasi, nggak ada rembukan, kita harus musyawarah mendapatkan yang terbaik seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Hani sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat siang.